semuanya, Putri Diana Bila di sini. Di sini saya akan menjelaskan atau sharing mengenai keterampilan dasar mengajar. Nah, poin yang saya akan jelaskan yaitu keterampilan mengajar menggunakan media dan alat pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pelajaran dan media ini dapat berupa objek fisik, teknologi, atau kombinasi keduanya yang dirancang dengan tujuan mengkomunikasikan informasi secara lebih efektif dan memfasilitasi pemahaman serta referensi konsep-konsep. Nah, untuk tujuan dari penggunaan media pelajaran sendiri itu adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, bermakna, dan interaktif, sehingga membantu peserta didik dalam memahami konten pelajaran dalam lebih baik lagi. Nah, dalam proses pembelajaran mengajar, seorang guru itu harus mengetahui dan tampil bagaimana cara menggunakan media pembelajaran. Nah, sehubungan dengan itu, ada beberapa prinsip nih atau kriteria penggunaan media yang perlu dipedomani oleh guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, yaitu ketepatan. Dengan tujuan pembelajaran, media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Nah, artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Jika tidak menjelaskan secara tidak fakta atau tidak ada contohnya, maka siswa akan kebingungan, ini bagaimana gambarannya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kemudahan memperoleh media. Artinya, media yang diperlukan mudah untuk diperolehnya. Setidak-tidaknya dapat dibuat oleh guru pada saat mengajar atau mungkin sudah tersedia di sekolah. Ya, seperti itu ya. Nah, yang keempat yaitu keterampilan guru adalah menggunakan media apapun jenis media yang diperlukan. Syarat utama adalah guru harus menggunakan dalam proses pelajaran. Jika misalkan media pelajaran itu tidak digunakan pada saat proses pelajaran, itu untuk apa? Seperti itu. Makanya keterampilan guru dalam mengajar itu dalam proses pelajaran itu sangat penting. Nah, yang kelima yaitu tersedianya waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa pada saat pelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, sesuai dengan cara berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami siswa. Jadi ketika ada media itu, siswa dapat berpikir dengan kemampuan siswa tersebut, sehingga siswa tersebut mampu mudah dipahami dan berpikir secara logika kritis. Untuk selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik media pelajaran. Nah, media pelajaran ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama itu media grafis, media audio, dan media proyeksi. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan media pelajaran dalam kelas. Yaitu tujuan instruksionalnya yang ingin dicapai apa? Seperti itu. Terus selanjutnya karakteristik siswa. Nah, faktor-faktor yang dapat menentukan pemilihan itu karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa di kelas tersebut itu seperti apa sih? Apakah siswa tersebut dominan dengan media yang seperti grafis, audio, ataupun proyeksi? Nah, yaitu jenis rangsangan belajar yang diinginkan, audio atau visual, keadaan latar atau lingkungan, dan gerak atau diam ketersediaan sumber setempatnya. Jadi jenis rangsangan belajarnya itu seperti apa? Misalkan keadaan latarnya berada di lingkungan sekolah. Nah, berarti medianya itu berada di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya yaitu
apakah media siap pakai ataukah media rancang. Nah, media siap pakai itu seperti media sudah jadi dan siap untuk digunakan. Nah, sedangkan media rancang itu jadi harus dirakit terlebih dahulu. Jadi kita bisa meminta siswa untuk merakit nih. Jadi meminta siswa untuk, ayo anak-anak kita bikin puzzle misalkan, jadi menyusun puzzle seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kepraktisan dan ketahanan media. Jadi media itu bersifat tahan lama atau tidak. Nah, contohnya bersifat tahan lama itu seperti media dari kayu ataupun media-media bahan keras lainnya. Untuk contoh untuk media yang tidak tahan lama yaitu media seperti media dari kertas ataupun media-media yang mudah terkena basah, terkena api ataupun semacamnya. Praktisan. Nah, praktisan di sini medianya ini praktis digunakan, sangat mudah digunakan, atau sulit untuk digunakan. Jika sulit digunakan, maka siswa yang akan mempraktekkan media pembelajaran tersebut akan merasa kesulitan. Untuk selanjutnya yaitu efektivitas biaya dalam jangka panjang. Nah, media pelajaran ini apakah efektif dalam pembiayaan? Apakah media ini terlalu mahal ataupun tidak? Nah, mungkin seperti itulah penjelasan mengenai media pelajaran. Untuk selanjutnya yaitu saya di sini akan sharing tentang apa sih alat pembelajaran dan apa bedanya alat pembelajaran dan media pembelajaran. Alat peraga atau alat pembelajaran adalah semua benda dan sarana yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran agar dapat memperjelas dan mempermudah peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu bedanya media dan alat pembelajaran. Karena sama-sama saja. Tapi apa sih bedanya gitu kan? Nah, bedanya itu pada peran guru atau pendidik, bahwa media pembelajaran dirancang untuk bisa digunakan oleh si siswa dan bisa belajar langsung tanpa dibantu oleh guru atau pendidik. Sedangkan alat peraga atau alat pembelajaran itu membutuhkan guru atau pendidik untuk menggunakannya karena bersifat alat bantu mengajar. Seperti itu. Jenis-jenis alat pembelajaran. Menurut Rudy Birch, ada 7 klasifikasi media. Yang pertama yaitu media audiovisual gerak. Yang kedua, media audiovisual gerak. Yang ketiga, audio semi gerak. Yang keempat, media visual bergerak. Yang kelima, media visual gerak. Yang keenam, media audio. Dan yang terakhir, media cetak. Apa sih tujuan dan manfaat alat pembelajaran? Apakah sama dengan media pembelajaran? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat alat pembelajaran. Yang pertama, yaitu alat pembelajaran dalam pendidik memiliki tujuan supaya proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar oleh siswa agar siswa tidak bosan, karena jika dalam proses belajar itu siswa sangat bosan, maka proses pembelajaran pun akan tidak berjalan baik. Untuk yang kedua, alat peraga pendidik dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan di mana siswa belajar sekali kemudian, sehingga pelajar dapat berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing. Sebenarnya ini alat peraga ini bersifat opsional, bisa untuk individu ataupun kelompok. Namun lebih efektifnya dan lebih dominan jika media atau alat ini dipakai oleh perorangan, karena jika untuk kelompok nanti ada orang yang tidak memperhatikan ataupun hanya diam saja seperti itu. Untuk yang ketiga adalah alat peraga pendidik mempunyai manfaat supaya belajar lebih cepat segera bersesuaian antara kelas dan luar kelas. Alat peraga dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis dan juga teratur. Nah,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemilihan alat pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu alat-alat yang dipilih harus sesuai dengan kematangan dan pengalaman anak siswa. Nah, kita juga harus menyesuaikan dengan umur mereka, pengalaman mereka, dan juga kematangan berpola pikir mereka. Untuk yang kedua yaitu alat yang dipilih harus tepat, memadai, dan mudah digunakan. Jika kita memberikan alat pembelajaran yang sangat sulit untuk dilakukan oleh anak SD, bagaimana? Seperti itu, nanti anak tersebut akan merasa kebingungan, akan merasa tidak memahami, dan proses pelajaran pun tidak berjalan dengan baik seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu harus direncanakan dengan teliti dan diperiksa lebih dahulu. Nah, kita harus meneliti terlebih dahulu nih media pelajarannya. Apakah media pelajaran itu sudah baik dan aman untuk digunakan oleh anak SD ataupun tidak seperti itu. Selanjutnya yaitu pengolahan peraga disertai kelanjutan dengan diskusi, analisis, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu sesuai dengan batas kemampuan biaya. Nah, misalkan biaya kita ini mampu hanya 10.000 untuk media pelajaran atau peraga, tapi media yang kita inginkan ini lebih dari 10.000, misalkan media yang kita gunakan itu lebih dari 20.000, tapi kemampuan kita hanya bisa 10.000. Nah, itu harus disesuaikan. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan media dan alat pembelajaran. Nah, di sini saya akan men-sharingkan tentang langkah-langkah penggunaan media dan alat pembelajaran. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Contoh tahap persiapan ini seperti membuat FAQ terlebih dahulu, mempelajari tujuannya terlebih dahulu, memilih medianya terlebih dahulu, lalu berlatih menggunakan media. Nah, yang kedua yaitu tahapan penyajian. Nah, tahapan penyajian ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu menyampaikan pendapat, yang kedua yaitu menarik perhatian siswa, yang ketiga yaitu menjelaskan tujuan kita, yang keempat yaitu menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh siswa, yang kelima menjaga suasana belajar yang terakhir menjaga penampilan. Nah, itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan tentang keterampilan pembelajaran. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa sharing mengenai keterampilan media dan aplikasi ini, boleh tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, dan jika ada kekeliruan atau salah pahaman dalam saya sampaikan tadi, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.